Shalom, Shalom sekalian. pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dan sudah memberkati banyak orang, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program ya. Ya, hari ini kita akan menampilkan suatu topik yang sangat luar biasa dan kami yakin pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menonton, yaitu Biblical Finance atau keuangan Alkitabiah. Wah, bicara masalah keuangan, kita tahu deh bahwa uang itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang keuangan itu supaya kita berada pada jalur yang tepat ya. Benar Karena sekali. kalau kita keluar daripada jalur, kita tahu bahwa hidup kita tidak akan berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan nggak dipermuliakan loh Deb. Ya. Ya, jadi siapapun Anda yang hari ini kebetulan lagi menonton, kami percaya bukan kebetulan, panggil keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda atau tetangga kiri kanan dan keluarga Anda, karena kami percaya bahwa uang ini sangat penting dalam kehidupan kita dan kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik hari ini. Good News Program juga dapat disaksikan melalui website kami di www.anugerah.net. Ya, Pemirsa, betul. sebelum kita akan menampilkan narasumber kita yang kredibel yaitu Bapak Darmadi Sutanto, terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyimak satu tayangan video klip yang berikut ini. Setiap orang tentunya ingin membuka usaha sendiri, ketimbang bekerja dengan orang lain. Namun untuk merintis hal ini tentunya tidak gampang. Banyak aturan dan rambu-rambu yang harus diketahui agar usaha Anda mendapatkan keuntungan nantinya. Episode Good News kali ini akan membahas bagaimana keuangan menurut Alkitabiah bersama pakar perbankan Darmadi Sutanto, yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu direksi bank pemerintah, khususnya di bidang konsumen dan retail. Ia akan membagikan bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai anak Tuhan dalam membangun sebuah usaha. Jadi sebetulnya membagi waktu itu bicara komitmen saja. Kalau kita mau membaginya, ya bisa. Ya, jadi saya pikir tidak ada orang yang kehabisan waktu. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kami anak-anak penuh anugerah, mengucapkan selamat datang. Kita berkumpul di tempat ini, karena kasih Tuhan. Salam, nama saya Grisela. Saya berasal dari Wetuwu. Bapak Ibu panti kami yang lama, kami tidur basa-basa. Bapak Ibu yang belum pernah pergi di Wetuwu, suatu saat nanti datang ya. Nanti kami doain. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu. Kami sangat berterima kasih. Kalian sudah membangunkan kami panti begitu besar dan bagus. Terima kasih tante, om-om. Grisela sangat bersyukur kepada Tuhan. Grisela punya cita-cita mau menjadi ibu pendeta. Doakan ya agar cita-cita Grisela tercapai. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, kami
Terima kasih sponsor. Hari ini pemirsa sekalian Anda menyaksikan Good News program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu Biblical Finance. Pemirsa sekalian, setiap bulan tim kami, tim konseling kami atau call center kami menangani sekitar 10.000 respon daripada pemirsa sekalian dan kami berterima kasih atas setiap respon yang sudah dipercayakan kepada kami. Dan dari respon-respon ini sekitar 14,5% itu banyak yang berbicara tentang keuangan. Mereka minta dukungan doa tentang pekerjaan, mengatur keuangan, dan berbagai macam lagi tentang keuangan. Jadi hari ini kami merasa bahwa sangat perlu sekali untuk kita membahas tentang keuangan karena kita tahu Alkitab kita juga banyak berbicara tentang keuangan. Oke, silakan ya. Ya, di studio telah hadir narasumber kita yaitu Pak Darmadi Sutanto. Apa kabar Pak? Baik. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini ya. Sama-sama. Oke, Pak Darmadi ini banyak bergerak di perbankan Daniel ya. Dia adalah seorang direktur keuangan sebuah bank yang sangat besar di Indonesia. Iya, karena itu kita cocok percaya, nih Pak. Hari ini narasumber kami adalah Biblical seorang yang Finance. sangat kompeten dan kita akan belajar sama-sama dari seorang anak Tuhan yang sangat luar biasa hari ini. Pak Ya. Darmadi bisa kenalkan sedikit tentang siapa Bapak, keluarga Bapak, pelayanan Bapak, dan kok bisa sampai jadi seorang bankir yang hebat luar biasa. Menurut saya ini masih biasa-biasa saja. Oke, itu Oke. bisa tanda orang yang merendah ya. Karena memang demikian. Oke, saya ya tadi namanya Darmadi Sutanto, saya bekerja di sebuah bank ya, pemerintah. Dan saya tentu saja juga melayani juga Tuhan di gereja Abalov, tapi di satelitnya di selatan. Ya. Dan tentu saja istri cuma satu. Puji ya. Tuhan. Puji Anaknya Tuhan. 4. Anaknya 4. Ya. Cukup produktif. Ya, dan kalau sedikit bicara karir ya, sebetulnya selama ini saya selalu di bank, bisa dibilang demikian, walaupun background saya adalah insinyur sipil. Tapi saya masuk di bank 22 tahun yang lalu dan hampir 20 tahun di bank asing dan 2,5 tahun ini saya ada di bank pemerintah. Insinyur sipil kok bisa nyebrang ke perbankan gimana Pak? Nah, mungkin itu sesuatu yang unik ya. Memang dari dulu saya suka dengan engineering, makanya sekolahnya sipil. Tetapi memang pada waktu selesai sempat bekerja 1 tahun di perusahaan properti, ada kesempatan belajar lagi untuk ambil bisnis administrasi ke Amerika. Dan tahun 91 sedang boomnya perbankan ya, karena waktu itu ada fakta yang bank dibuka dengan mudah, sehingga ketika kembali coba cari kerjaan ada satu bank asing menerima. Saya coba masuk dan ternyata saya menikmatinya sampai hari ini. Amin. Oke, bicara tentang pelayanan Pak, kok masih punya waktu untuk melayani Tuhan gitu loh? Ini selalu yang ditanyakan banyak orang kepada saya, bagaimana membagi waktu? Jawaban saya simple, ya tinggal dibagi, gitu ya. Jadi sebetulnya membagi waktu itu bicara komitmen saja. Kalau kita mau membaginya, ya bisa. Ya, jadi saya pikir tidak ada orang yang kehabisan waktu. Ada orang yang pada waktu karirnya naik, mereka bilang saya nggak punya waktu pelayanan. Jadi saya percaya mereka pun ingin bagi waktu, tapi saya rasa mungkin skala prioritas nih. Nah, bisa Bapak jabarkan sedikit, prioritas ini bagaimana Bapak ngatur? Karena kita tahu kalau melayani Tuhan itu tentunya hasilnya enggak ada lah ya. Enggak banyak lah kalau dibandingkan dengan gaji seorang direktur bank itu enggak ada apa-apanya bumi dan langit gitu. Tapi apa yang Bapak cari kalau misalnya masih mau melayani Tuhan gitu? Nah, ini sebuah prinsip yang saya pegang dari kecil. Ya, bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan berhasil dan lain sebagainya itu justru dari hasil kita itu sungguh-sungguh dan termasuk hidup melayani Tuhan. Jadi jangan dibalik. Memang saya suka ketemu beberapa pelayan yang waktu tidak punya pekerjaan berdoa untuk dapat kerjaan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Ketika Tuhan kasih berkat pekerjaan, melepaskan pekerjaan. Nah, itu salah karena basisnya sebetulnya semua adalah melayani Tuhan lebih dulu. Walaupun saya percaya pekerjaan itu juga satu bagian dari melayani Tuhan. Jadi juga jangan sampai kebablasan juga. Banyak orang Kristen yang melayani Tuhan terus tapi tanggung jawab di pekerjaan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu juga menjadi batu sandungan. Jadi saya percaya bahwa kehidupan kita dari Senin sampai Senin lagi itu adalah rohani. Ya. Senin sampai Jumat ada di kantor itu juga kehidupan yang sangat rohani. Bagaimana kita menjadi terang, menjadi garam itu justru dalam pekerjaan. Nah, ya buat saya melayani Tuhan itu komitmen harus. Dan karena itu sumbernya ya. Banyak orang lupa sumbernya. Kita nggak boleh lupa sumbernya. Kalau nggak, tanamannya nggak bisa berbuah banyak nih ya. Dan kalau tadi dikatakan membagi waktu, memang saya pernah mendapatkan komplain dari keluarga, salah satunya ya tentu saja istri saya ya.
beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa kamu melakukan banyak hal yang luar biasa, melayani Tuhan luar biasa, tapi keluarga nggak diperhatikan. Nah, oleh sebab itu dari 7 tahun yang lalu saya punya komitmen bahwa Sabtu itu untuk keluarga. Ya. Harga mati itu. Termasuk tidak melayani Tuhan dalam arti konteks melayani di gereja, melayani ke seminar-seminar atau kemana-mana ya. Karena buat saya keluarga kunci ya untuk keberhasilan kita. Jadi untuk Sabtu untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Kalau mau panggil saya begini, mengajar saya seminar ya Senin sampai Jumat sekalian deh. Mau sampai malam ayo. Tapi Sabtu enggak. Baru Minggu melayani di gereja karena saya memang bagian. Nah, itu penting banget ya Daniel ya buat kita belajar menjadi orang yang seimbang ya pemirsa. Hari ini kita akan belajar lebih banyak hal lagi tentang biblical finance atau keuangan Alkitabiah. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News program. Ya, yang saya bilang bahwa sistem ekonomi dunia itu kebalikannya dengan sistem ekonomi Allah ya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat, oh so good, very good, so good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. Anda masih menyaksikan Good News program, topik kita hari ini adalah Biblical Finance atau keuangan Alkitabiah bersama narasumber kita Darmadi Sutanto. Oke, kembali kepada Pak Darmadi. Pak, kalau menurut Bapak ya dari kacamata perbankan, bagaimanakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Saya kira saat ini Indonesia itu suatu keajaiban ya, saya bisa bilang demikian ya. Kondisi ekonominya itu bertumbuh luar biasa di tengah-tengah krisis global yang belum pernah terjadi. Ya, kalau kita melihat Amerika, melihat Eropa saat ini sedang krisis luar biasa, mungkin dari semenjak tahun 2008. Dan terus terang kalau saya melihat banyak pakar juga belum tahu bagaimana caranya membereskan itu. Tetapi di tengah-tengah itu semua, Indonesia menjadi bangsa ataupun ekonominya bangkit gitu ya. Secara GDP juga tetap sesuai dengan rencana di level 6,5% dan itu sudah berlangsung beberapa tahun dan bahkan
kalau kita bicara dibandingkan dengan China, India gitu ya, negara-negara yang dianggap selalu menjadi barometer pertumbuhan ekonomi, mereka saat ini walaupun masih tinggi tapi turun trennya. Dan kalau di kita walaupun ada tekanan secara ekonomi, tetapi masih menunjukkan produktivitas dari GDP itu cukup bagus. Nah, saya percaya ini juga salah satu yang menjadi apa ya, saya bilang waktunya untuk kita melihat bahwa Indonesia itu potensinya luar biasa. Sehingga hari ini banyak dibilang bahwa Indonesia itu seperti primadona, mungkin seperti wanita cantik. Orang bilang seksi ya. Seksi, ya. Seksi. Semua orang, siapapun investor dari seluruh Ngelirik dunia Indonesia sekarang. gitu ya. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu investor akan berkata why Indonesia, maksudnya kenapa saya mesti ke Indonesia, give me reasons. Iya, betul. Kalau sekarang why not Why Indonesia, not? Yeah. gitu loh. Jadi orang kembali lagi kenapa kamu nggak ada di Indonesia. Betul. Jadi ini adalah pandangan dunia sekarang kepada ekonomi Indonesia. Apa perbedaan kondisi krisis sekarang dan yang terjadi di tahun 98 sampai 2001? Bisa jelasin sedikit? Saya pikir gini, beda sekali dari segi infrastruktur, dari struktur masalahnya juga. Ya, waktu itu kesiapan infrastruktur kita mungkin belum bagus, ya. Perbankan kita sangat overheating waktu itu, tidak disertai dengan praktek-praktek memainkan bank dengan benar, ya. Dari luar kuat tapi dari dalam keropos. Jadi banyak waktu itu kan dikatakan bahwa bank-bank kita itu jadiin kasirnya konglomerat gitu ya. Sapi perah konglomerat. Jadi banyak praktek-praktek pemberian kredit dan lain sebagainya yang tidak prudent. Ya. Selain infrastruktur ekonomi Indonesia juga saat itu yang belum kuat ya, sehingga ketika terjadi eksodus kapital keluar, nah langsung Indonesia mengalami krisis yang sampai sedemikian hebatnya waktu itu. Kalau sekarang Indonesia saya kira mungkin blessing in disguise. Kejadian tahun 98 membuat yang sangat Indonesia itu belajar membangun sistem terutama di bank, di perbankan, karena perbankan itu bagaimanapun adalah tulang punggung dari ekonomi ya sebuah negara. Nah, perbankan kita sudah jauh lebih prudent ya. Aturan-aturan mainnya, policy-policy-nya dan itu sudah jauh lebih bagus, dan karena pengalaman tahun 98 para pemilik bank, para pelaku pemimpin bank juga jauh berhati-hati dan terutama dalam konteks pemberian kredit dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu hari ini jauh lebih kokoh. Dan hari ini udah hampir tidak ada mungkin orang yang nyimpan duit di bawah bantal ya. Ya seharusnya begitu. Nah, Pak, kalau kita ngomong soal topik kita hari ini ya, biblical finance, menurut Bapak perkembangan ekonomi di Indonesia yang begitu menggiurkan ini, apakah ini bagus dalam pandangan Alkitab? Ya, saya pikir segala sesuatu ada di dalam rencana Tuhan, saya percaya. Jadi menurut saya secara ekonominya sih saya kira Tuhan bekerja di dalam negara ini, tetapi kuncinya adalah bagaimana kita pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku profesional yang bekerja itu mengambil momentum ini untuk justru menunjukkan bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat semakin kaya suatu negara, berarti gap antara si miskin dan si kaya ini semakin lama semakin besar. Nah, kalau kita tinggal di Jakarta tuh kelihatan banget, Pak. Satu sisi itu ada kampung yang begitu parah, yang miskin, kumuh gitu ya, di baliknya ada real estate yang megah. Itu yang istilahnya bintang 7 lah, tapi bukan pusing loh ya. Pusingnya bintang 7 bukan pusing, tapi yang begitu megah. Nah, ini bisa dijabarkan nggak dari seorang bankir? Apa kata firman Tuhan, Anda kebetulan adalah seorang hamba Tuhan juga? Iya. Ya, yang saya bilang bahwa sistem ekonomi dunia itu kebalikannya dengan sistem ekonomi Allah ya. Jadi sistem ekonomi dunia itu setiap ada kemakmuran, ada peningkatan kekayaan, itu ada juga peningkatan kemiskinan. Karena modelnya adalah yang saya sebut take and inequality. Jadi setiap orang yang hari ini punya uang akan semakin mudah kaya, karena mereka semakin banyak kesempatan dan mereka semakin punya kuasa untuk mendrive market gitu ya. Semakin orang tidak punya uang, semakin dia hanya pengikut, follower, dia hanya menjadi bagian dari result dari sebuah strategi dari orang kaya, sehingga kekayaan itu timbul hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil dan sebagian besar yang lainnya akan semakin miskin. Nah, ini sistem ekonomi dunia yang berbalik dengan sistem ekonomi Allah.
sistem ekonomi Allah jadi itu ada akan ada kesenjangan di Ya. dalam sebuah keberhasilan akan ada kesenjangan. Ada orang tambah kaya, ada orang tambah miskin. Ya. Ada orang meraih sukses, ada Ya. orang yang dirugikan. Tapi sebenarnya kalau menurut prinsip Alkitab bukan seperti Bukan itu ya seperti Pak. Tapi itu. kita tahan dulu Kita akan ya. belajar Seperti nanti. apakah Ya. prinsip Alkitabianya kita akan pelajari setelah kita take a break sejenak. Nanti kalau kita kembali di segmen yang berikutnya akan ada seorang artis yang membawakan lagu yang luar biasa yaitu Nova Putri ya. Kita akan saksikan, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Jauh sebelum aku mengenalmu, apapun yang aku lakukan, semuanya terlihat sempurna di mataku. Setelah berhasil membuka Anugerah Learning Center di Cengklong dan Mangga Ubi, Jakarta, program Adikku Sayang yang ketiga adalah bagi jemaat GKII Padang. Anugerah Ministries membantu biaya pendidikan untuk ketujuh anak pandai namun kurang mampu ini. Mereka begitu sukacita dan antusias ketika kami sampaikan program yang kami mulai tahun 2011 ini. Adikku Sayang, suatu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu namun memiliki semangat untuk belajar. Bukan hanya menyekolahkan mereka, kami juga memberikan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik penerima beasiswa Adikku Sayang mendapat telur rebus dan 1 kotak susu. Wah, mereka terlihat senang sekali. Berkat asupan gizi tadi pagi, membuat mereka sehat dan mampu berkonsentrasi belajar di kelas. Di sore harinya, mereka juga mendapat bimbingan belajar dari guru pengajar di Anugerah Learning Center. Dukung dan doakan kami agar dapat mensupport mereka sehingga adik-adik kita ini dapat meraih impian mereka. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Apapun yang aku lakukan, semuanya terlihat sempurna di mataku. Di saat aku lebih mengenalmu, ku tahu kaulah kekuatanku, kau yang membuat aku mampu. Ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa hidup tanpamu, karena Engkau menyelamatku selamanya, dan ku tak bisa jauh darimu. Jauh sebelum aku mengenalmu, apapun yang aku lakukan, semuanya terlihat sempurna di mataku. Di saat aku lebih mengenalmu,
datang di Good News Program. Terima kasih. Oke. Nah, pemirsa, ada Nova Marindra dengan albumnya Aku Ada Untukmu ya. Pengalaman yang bisa diceritakan tentang apa yang kamu katakan misalnya apa? Banyak hal, terutama mungkin buat keluarga aku ya, aku sama mamaku. Kebetulan papaku kan udah nggak ada, jadi kita berdua sama-sama perempuan yang survive di rumah. Tadinya hubunganku dengan mama memang kurang dekat, mungkin karena lebih dekat sama ayah ya, karena aku anak perempuan. Aku anak satu-satunya, jadi lebih dekat pastinya sama papa, tapi setelah papa nggak ada, mau nggak mau harus dekat sama mama. Jadi hubungan aku sama mama tuh kurang baik. Setiap kali sering berantem, mungkin sama-sama perempuan. Tapi aku nggak mau lah keluarga aku cuma tinggal berdua, nggak mau gini-gini terus gitu. Sampai akhirnya aku minta sama Tuhan, minta dikasih hikmat lagi, minta dikasih kerendahan hati lagi untuk bisa nerima mama dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Yang kedua, bisa mungkin memulihkan satu sama lain mungkin dalam keluarga, di dalam hubungan adik kakak. Itu aja sih yang paling penting buat aku. Oke, thank you ya Nova, sukses selalu buat Nova. Sudah mampir Ya. di Good News Program, kami diberkati. Nah pemirsa, inilah waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Nova ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama Anda, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya melalui email dengan format yang sama, tambahkan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Nova Marindra, Aku Ada Untukmu. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Yang pertama mungkin kalau bahasa rohaninya nih, setiap perkara kecil baru masuk ke perkara besar. Kebanyakan sebuah jebakan seorang bisnismen untuk akhirnya tidak berhasil adalah pengen grow cepat. Shalom pemirsa, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Kalau di antara pemirsa ada yang keluarganya kurang baik hari ini, saya membawa kabar baik bagi Anda. Di penghujung acara Partner Gathering Yayasan Anugerah Ministries, Pastor Daniel dan Pastor Debbie meluncurkan buku yang kedua mereka yang berjudul Guard Your Family. Seperti apa isinya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Diam! Kamu cuma bisa minta uang doang. Perusahaan saya, semua asetnya sudah disita. Berdasarkan data telepon yang masuk di konseling center kami, rata-rata permasalahan yang banyak dihadapi oleh pemirsa setia Good News adalah masalah keluarga. Melihat kecenderungan inilah, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina berinisiatif membuat buku bertajuk Keluarga. Di buku ini kami mengulas tentang 4 area kehidupan yang layak untuk dilindungi dalam setiap keluarga, yaitu Guard Your Family. Menariknya, launching buku ini berkenaan dengan perayaan Partner Gathering dan ulang tahun ke-7 Anugerah Ministries Desember lalu. Sekedar untuk diketahui, buku ini merupakan kisah nyata perjalanan hidup dari kedua hamba Tuhan ini dalam membina sebuah keluarga kecil mereka. Mulai dari sebuah pernikahan, masalah yang kerap terjadi sebagai pasangan muda, hingga mendidik anak. Tak lupa juga untuk semakin memperlengkapi buku yang berisi 200 halaman ini, Pastor Daniel dan Pastor Debbie memberikan tips dan trik bagi Anda dalam menghadapi setiap permasalahan rumah tangga yang tentunya dikaitkan dengan ayat Alkitab. Bagi Anda yang ingin mencari kebahagiaan dalam berkeluarga, sepertinya buku satu ini cocok untuk dibaca. Pemirsa, untuk mendapatkan buku Guard Your Family, Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, atau Anda dapat mengklik www.anugerah.net untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pemirsa, demikian news update hari ini. Saya Syafri Luis beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Masih di Good News Program Biblical Finance atau Keuangan Alkitabiah. Ya, langsung aja kepada Pak Darmadi. Jadi gimana Pak ceritanya? Tadi Bapak sudah jelaskan tentang
prinsip-prinsip dunia, tetapi bagaimana dengan prinsip yang alkitabiah? Apakah seperti itu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Iya, ya saya tadi kesampaikan bahwa itu kebalikannya dari prinsip dunia. Kalau prinsip yang di Alkitab tentu saja kita diajar memberi dan terjadi kebersamaan. Ya, kalau kita melihat jemaat mula-mula itu sistem ekonominya Tuhan itu. Ya, ketika semua orang, ketika bertobat, 3.000 orang bertobat dan mereka akhirnya bersekutu di rumah-rumah dan orang yang punya menjual hartanya ya untuk dibagikan kepada orang yang nggak punya. Jadi sebetulnya sistem ekonomi Tuhan itu seperti itu. Ketika kita memberi terjadi equality ya. Tapi orang yang memberi akan diberi lagi. Akan terjadi peningkatan satu ekonomi yang akhirnya akan juga terus akan membuat kita memberkati lagi sehingga terjadi equality. Nah, ini yang menurut saya prinsip dari sebuah ekonomi yang Tuhan mau. Jadi seharusnya kalau dari segi pandang firman Tuhan nggak akan ada orang miskin ya Pak? Akan gapnya akan mengecil ya, akan ada kebersamaan. Jadi firman Tuhan selalu bilang bahwa di sekelilingmu akan ada orang miskin, tetapi ada kebersamaan. Jadi kebersamaan itu bukan berarti kita sama-sama kaya, sama-sama punya uang, sama-sama punya rumah, tidak. Tetapi orang yang Tuhan kasih satu berkat, dia harus memakainya untuk bersama-sama, ya, memberikannya kepada orang lain. Jadi peduli kepada orang lain gitu Pak ya. Gitu, ya. Tapi kalau orang dunia mikir pasti kan rugi Pak kalau memberi seperti itu ya kan. Orang dunia selalu maunya take and take tadi itu ya. Orang dunia mungkin nggak tahu Pak ya, kalau justru memberi itu malah akan diberi ya. Give and it will come back to you. Saya mau tanya nih Pak, kita masuk ke dalam aplikasi nih. Kita lihat sekarang kita ngomong perekonomian Indonesia ini sangat seksi, sangat menarik gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya Bapak bisa ngasih tip kepada para pemirsa sekalian untuk orang-orang yang bekerja untuk bisnis level menengah, mungkin bisnis tradisional atau bisnis modern, caranya bagaimana supaya bisnis ini menjadi excellent gitu, jadi bisa berkembang dengan cepat. Mungkin saya ini profesional, tapi saya banyak berinteraksi dengan bisnismen dan mereka saya melihat mana yang berhasil, mana yang akhirnya juga kurang berhasil. Yang pertama mungkin kalau bahasa rohaninya nih, setiap perkara kecil baru masuk ke perkara besar. Kebanyakan sebuah jebakan seorang bisnismen untuk akhirnya tidak berhasil adalah pengen grow cepat. Ya, pengen grow cepat. Ketika dia melihat keberhasilan untuk hal yang kecil, dia melihat mulai berhasil, dia memultiplikasinya dengan terlalu cepat. Gitu. Karena lihat orang lain bisa kok, kenapa saya nggak bisa? Enggak, gitu ya. Dia melihat potensi dan lain sebagainya, sehingga mungkin sedikit tergesa-gesa ya membangun usaha. Dan yang kedua, jangan sampai kita tergantung dengan hutang. Saya ini bisnisnya bisnis memberikan pinjaman, tetapi saya melihat bahwa capital itu sangat penting. Ya, capital itu atau usaha kita jangan didanai sebagian besar oleh hutang. Jadi hutang tidak menjadi sesuatu yang tidak boleh ya, tetapi tidak boleh capitalnya itu terlalu kecil ya. Contohnya gini, kalau kita membangun usaha, kita tidak bisa dengan uang cuma sedikit, terus kita semua yang lainnya mesin dan lainnya hutang gitu. Ya, jadi capital harus cukup. Kalau di bank contohnya capital diperlukan itu sekitar 16-17% ya. Itu yang disebut benar-benar pure capital. Jadi pertumbuhan bisnis itu artinya menurut Bapak adalah harus diimbangi dengan kemampuan juga. Kemampuan modal yang cukup, jangan terlalu bergantung kepada pinjaman. Hutang. Oh, jadi alih-alih berhutang ya kan, lebih baik kumpulkan dulu kekuatan sampai modalnya cukup, barulah memulai sesuatu bisnis, karena itu akan lebih kuat dasarnya daripada kalau semuanya didasarkan hutang. Betul, gitu ya, karena Pak, begini, kita harus bisa terus memikirkan yang disebut apa ya, mungkin bahasa kerennya di bank itu stress test ya. Stress test itu adalah kita harus selalu mengingat kalau di kondisi yang sulit, apakah aku masih bisa survive nih. Ya, kita kan tidak bisa melihat bahwa semua ekonomi akan terus bagus ya. Kompetisi akan ada gitu ya. Terus mungkin produk kita juga mulai kalau tidak berinovasi pun lama-lama ditinggalin, ada produk baru. Sehingga kita harus melihat bahwa ada pressure itu. Di saat seperti itu apakah kita survive itu mesti diukur. Ya kan, diukur. Ya. Ini yang kedua. Jadi modal dan pinjaman harus proporsinya ideal. Walaupun saya kalau ditanya proporsinya berapa, mungkin sebesar mungkin lebih baik kalau kita punya modal itu 30-40%
dari apa namanya yang diperlukan dalam menjalankan usaha itu lebih baik daripada cuma 5% atau 10% dan sebagian besar lebih pinjaman. kurang, idealnya lebih kurang 30%. Oke, kita akan take a break dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali. Kita belajar bagaimana mengembangkan bisnis itu, dan kita tahu bahwa tentunya Tuhan memberkati kita, bisnis kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya selalu akhirnya kembalinya firman Tuhan ngomong apa. Nah, ya di dalam firman Tuhan untuk kita menjadi kaya itu tidak ada urusan sama investasi, tidak ada urusan dengan saham. I love you so good. So good that's our favorite dynamite. Bakso goreng, bakso udang, oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Kita tahu bahwa di dalam pengembangan usaha banyak pernak-perniknya. Hari ini kita akan belajar ada seseorang yang luar biasa, Pak Darmadi. Silakan. Ya, nah tadi Bapak sudah jelaskan ya. Jadi ternyata ada beberapa orang, itu banyak orang mungkin yang melakukan banyak kesalahan ya Pak ya. Karena mereka tidak sabar menunggu sampai modalnya terkumpul, tapi malah ngambil pinjaman sebesar-besarnya. Bisa nggak Bapak jelaskan lebih lanjut nih tentang kesalahan orang-orang yang kebanyakan? Ya, seperti itu yang tadi saya bilang, setiap perkara kecil supaya kita dapat perkara besar. Ada satu pengusaha yang pernah saya kenal dan kenal baik sebetulnya, dan dia memberikan tips yang saya selalu ingat gitu, bahwa kalau berusaha itu ritmenya harus 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 gitu ya, 5, 6, 7. Itu biasanya orang yang demikian, orang yang akan terus berhasil sampai menjadi sukses. Jadi step by step gitu ya. Problem banyak pengusaha adalah tidak seperti itu ritmenya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 8, 7, 10, 15. Nah, ketika sampai yang 15, ketika terjadi tadi, tiba-tiba ada situasi market yang berubah, biasanya tidak bisa tahan dan mulai kesulitan gitu. Nah, orang yang demikian biasanya juga akhirnya menggantungkan pinjaman, menggantungkan sangat dengan pinjaman. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita bisa mengatur struktur modal, struktur kekuatan finansial kita di dalam membangun usaha itu. Gitu ya. Dan ini kalau saya perhatikan ternyata mungkin dasarnya sama ya Pak. Tadi kan kita ngomong dalam bisnis ya, ingin cepat mendapatkan keuntungan yang besar sehingga stepnya nggak pelan-pelan tapi langsung banter gitu kan. Nah kalau kita lihat dalam sisi investment, katakanlah kita investasi di pasar saham, kebanyakan orang juga pasti akhirnya kena mengalami kerugian yang sangat besar karena mereka pengen langsung dapat keuntungan yang besar pakai margin dan lain sebagainya. Apakah ini ada satu tren pola berpikir yang salah tapi yang sama-sama dilakukan seperti itu Pak? Nah ini kalau menurut saya sesuatu yang kita harus waspadai sebagai orang percaya. Kalau saya selalu akhirnya kembalinya firman Tuhan ngomong apa. Nah, ya di dalam firman Tuhan untuk kita menjadi kaya itu tidak ada urusan sama investasi, tidak ada urusan dengan saham.
Kita di firman Tuhan cuma bilang menabur, kamu akan menuai. Menabur banyak, menuai banyak gitu ya. Terus kalau kita jadi orang benar, kita akan diberkati Tuhan gitu ya. Kita akan naik terus, tidak pernah turun jadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Jadi teori firman Tuhan bukan berinvestasi. Jadi cara pandang salah ini cara untuk pandang salah. Mendapatkan kekayaan. Ya. Walaupun saya tidak bisa berani bilang bahwa berinvestasi itu salah, berdosa dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dasarnya dulu bahwa kita kalau ingin berhasil, sukses, firmannya nggak ngomong itu loh. Jadi kalau kita berinvestasi itu adalah bagian kelebihan yang ada, kita taruh di situ tanpa intensi bahwa dengan itu saya akan menjadi kaya. Karena kekayaan bukan datangnya dari menghambakan, menuhankan uang berarti. Iya, menuhankan uang, menuhankan investasi, saham dan lain kekayaan sebagainya. kita firman Tuhan mengatakan berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan dan caranya adalah menabur. Caranya kalau bekerja itu benar, dengan rajin dan sabar, dan sebagainya. Nah, kalau itu kita lakukan, apapun investasi kita juga akan menjadi bagian dari berkat yang Tuhan beri. Iya. Malah ada ayatnya yang berkata, jangan ingin cepat kaya karena nanti kamu akan jatuh dalam pencobaan gitu ya Pak ya. Nah, ini saya mau tanya juga, bisa nggak kasih tips bagaimana supaya tadi kita sudah bicara mengenai kredit. Kebanyakan orang tahu bahwa ada kredit rating dan ini dan itu. Nah, kami mendengar kabar banyak orang yang mengembangkan usaha dengan cara menarik investor. Nah, ini bisa dijabarkan nggak bagaimana caranya? Apakah ini saya kira itu salah satu juga? solusi yang bagus saat ini. Banyak orang dan saat ini modelnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau investor kan nggak bayar bunga. Jadi dia taruh sebagai modal. Dimodalin lah dimodalin istilahnya gitu ya. Walaupun kekurangannya tentu saja perusahaan jadi milik bersama. Tidak lagi milik sendiri kan ya, kayak jual saham seperti itu. Dan sekarang pun banyak modal yang demikian karena sekarang modal itu banyak yang nganggur ya. Jadi banyak orang sekarang sedang taruh nih modal, taruh di mana? Taruh deposito terlalu kecil ya kan? Taruh di dunia usaha. Oleh sebab itu banyak juga sekarang modal yang siap untuk masuk kepada usaha-usaha yang dirasa punya prospek gitu ya. Dan ini juga bagian solusi yang mungkin baik karena tidak dibebani bunga, tetapi ini bagian dari modal yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya tentu saja akhirnya keuntungannya juga dibagi kalau dibagi bersama. Tapi kalau ada kerugian juga ditanggung bersama. Mungkin secara singkat, caranya menurut Bapak yang paling ringkes lah untuk orang narik hati investor itu gimana? Ya tentu saja jelas mempunyai tidak hanya produk yang bagus, tidak hanya potensi bisnis ke depan yang cukup bagus, tapi bagaimana istilahnya packagingnya kan, mengemas dengan bagus. Karena bisnis juga sangat-sangat berinteraksi dengan bagaimana kita memanage, bagaimana kita punya sistem yang baik, bagaimana kita punya accountability yang jelas gitu ya. Itu semua harus dikemas, disajikan sehingga investor percaya. Karena investor ini akan taruh uangnya biasanya ada yang bisa taruh orang di situ, tapi kalau menengah kecil mungkin tidak taruh siapa-siapa. Sehingga accountability jadi, tapi accountability-nya jadi sangat penting. Dia mesti tahu sistem di dalamnya sudah baik dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut nanti ya. Nah, pemirsa sebelum kita take a break, saya mau membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang saudari yang ada di Tegal ya. Ibu ini menelpon kami dan meminta bantuan doa karena ada tumor payudara di tubuh anaknya ya, dan beberapa saat kemudian dia kembali memberikan SMS berkata, puji Tuhan anak saya sudah disembuhkan dari benjolan di payudaranya setelah didoakan oleh tim doa dan konseling dari Anugerah Ministries. Terima kasih atas dukungan doanya. Puji Tuhan saudara ya. Nah, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tersebut, pasti Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor konseling maupun doa yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena kami ada di sini untuk menjadi partner doa saudara. Kami akan mendoakan sampai masalah saudara mengalami terobosan dari Tuhan. Saudara tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Tuhan meminta kita untuk ingat kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang nggak bisa sekolah. You so good that's apa dynamite, bakso goreng, bakso udang, I love you so good, aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, so good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS semua.
Apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung aja kembali kepada Pak Darmadi. Pak, apakah ada mungkin kata-kata dorongan yang Bapak ingin berikan kepada pemirsa di rumah? Kami yakin banyak di antara mereka juga adalah pengusaha gitu ya, pebisnis. Jadi silakan Pak, Bapak memberikan. Ya, saya kira kalau kita bicara keuangan ini memang bicara hal yang Tuhan sudah ingatkan ya, bahwa kita tidak boleh menyamakan ini dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang saya mau coba sampaikan, kalau kita bekerja terutama dalam konteks bisnis, profesional, dalam konteks keuangan, kita mesti tahu bahwa jangan jadikan uang itu tuan, tapi uang itu adalah hanya bagian dari akibat dari sesuatu yang kita kerjakan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai bisnis dan jadi profesional hari-hari ini waktunya justru di tempat-tempat bisnis dan di tempat-tempat profesional kita menunjukkan bahwa cara Tuhan itu lebih dahsyat daripada cara-cara manusia. Dalam hal berkompetisi, dalam hal kita meniti karir, dalam hal kita juga membangun hubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah kita pegang sesuai yang firman Tuhan katakan, bahwa kalau kita itu ikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kita akan berhasil, akan naik jadi kepala dan lain sebagainya. Itu yang kita harus tunjukkan secara nyata sebagai orang percaya. Gitu. Jadi justru bukan praktek-praktek yang ada, sepertinya kalau nggak nyogok kita nggak dapat bisnis, ya nggak bisa naik gitu ya. Kalau kita nggak ikutin apapun maunya perusahaan untuk integritas isu ditabrak-tabrak, policy ditabrak-tabrak, kita nggak akan bisa karirnya naik. Kalau menurut saya itu sudah nggak zamannya lagi bagi orang percaya ya. Jadi saya kira ini waktunya kita bisnismen, kita profesional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip firman itu memang lebih benar, dahsyat, nyata lebih gitu dahsyat ya? Dari prinsip siapapun dalam orang mencari uang. Ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak Kami Darmadi. senang sekali bertemu dengan Bapak dan Bapak Sama-sama. mampir di Good News Program. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memakai Bapak dengan cara yang perkasa dalam dunia keuangan dan bisnis di Indonesia. Terima kasih. Oke. Pemirsa sekalian, kita tahu bicara masalah uang kita nggak akan pernah habis ya. Tetapi hari ini kita akan kembali melihat dasarnya dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan juga mengenai uang, mengenai kekayaan. Kita lihat dalam Matius 19 ayat 23 sampai dengan 24. Matius 19 ayat 23 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Jadi saya menjabarkan firman Tuhan ini, pemirsa sekalian, kita harus lihat bahwa konteksnya adalah, kalau pemirsa sekalian ingat, lihat beberapa ayat di atasnya, ada seorang pemuda yang sangat kaya raya itu datang kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus mulai berkata, lakukanlah hukum Taurat. Kemudian orang muda itu berkata, "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Dengan harta kekayaanku," bahkan mungkin dia berkata, "aku sudah mempermuliakan Tuhan dan banyak hal lagi yang aku lakukan." Kemudian Tuhan Yesus kemudian tahu bahwa hati orang itu terikat oleh kekayaannya. Kemudian Tuhan memberikan satu kartu yang sangat berat sekali bagi orang itu dan berkata, "Kalau begitu, kalau engkau mau mencapai kesempurnaan, memperoleh kehidupan kekal, jual semua harta bendamu, kemudian bagi-bagikan kepada orang miskin." Kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa orang muda itu tertunduk lesu dan kemudian dia meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Jadi pemirsa sekalian, kita harus tahu firman Tuhan berkata bukan kepada orang kaya saja, tetapi kepada orang yang hatinya itu terikat oleh uang.
Saya mau jabarkan kepada pemirsa sekalian mengenai beberapa hal. Satu hal yang sangat perlu kita ketahui bahwa nomor satu, ingat baik-baik, uang itu adalah alat. Ya, kita nggak bisa menjadikan uang itu sebagai prioritas yang terutama dalam kehidupan kita. Dengan uang, pemirsa sekalian, Anda harus dapat memuliakan Tuhan. Tuhan meminta kita untuk ingat kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang nggak bisa sekolah, kepada anak yatim piatu, kepada janda-janda, bukan janda muda tentunya, tetapi janda-janda yang sudah tua di atas umur 60-an, yang nggak punya sanak keluarga. Kita harus menolong mereka. Firman Tuhan mengatakan supaya ada suatu persamaan, ya, supaya orang yang miskin dapat kita angkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus tahu bahwa dengan uang, supaya uang yang kita punya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jauh daripada kita. Tidak membuat keluarga kita jauh daripada kita. Tetapi harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan keluarga kita. Kita harus tahu bahwa pada waktu kita gagal untuk menaruh keuangan kita dengan perspektif yang benar, dengan prioritas yang benar, maka kita tahu bahwa sebenarnya yang terjadi ini adalah masalah hati, pemirsa sekalian. Bagaimana dengan hati Anda? Kadang-kadang kita berkata, mulut kita mungkin berkata, aku mau memuliakan Tuhan dengan uangku, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Mari pemirsa sekalian, kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Kita nggak mau ikut-ikutan dengan sistem dunia. Narasumber mengatakan bahwa ini pandangan yang sangat luar biasa. Jangan berpikir kalau engkau pandai investasi, atau engkau rajin berinvestasi, mengharapkan kekayaan datang. Dengar baik-baik. Sumber kekayaan kita itu daripada Tuhan. Amen. Jadi apapun hari ini pemirsa sekalian, apapun yang kau lakukan, yakinkan bahwa hari ini hati kita tertambat terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu kita di hadapan Tuhan, kalau kita menjadi orang benar, kita melakukan apa kata firman Tuhan, tidak ada alasan. Dia itu Bapa yang baik. Sumber kekayaanmu datangnya daripada Tuhan, bukan dari bosmu, bukan dari investormu, bukan dari sumber investasimu. Jadi hari ini kalau kita kembalikan prioritas kita kepada firman Tuhan, maka saya percaya tidak akan ada alasan, bahkan apapun yang kau kerjakan pemirsa sekalian, walaupun tampaknya sangat sederhana, ingat baik-baik. Orang-orang dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang sangat sederhana. Yusuf itu dulunya adalah budak, tetapi kita tahu bahwa pada akhir kehidupannya, pada waktu dia berumur 30 tahun, dia menjadi seorang perdana menteri. Daud itu pada mulanya, dia adalah seseorang yang hanya penggembala kecil saja. Tetapi pada waktu berumur 30 tahun, Tuhan mengangkat dia untuk menjadi seorang raja Israel selama 40 tahun. Jadi artinya kalau kita hidup benar di mata Tuhan, jangan takut. Artinya berkat Tuhan kapanpun juga akan datang kepada kehidupan Anda. Kita tahu bahwa pada waktu kita menaruh Tuhan pada prioritas yang sebenarnya, kita tahu keselamatan sudah di tangan kita. Amen. Umur panjang itu ada di tangan kiri kita. Amen. Maka saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Maukah kita berdoa hari ini? Maukah kita tertantang untuk kembali kepada menaruh prioritas keuangan kita? Tuhan yang nomor satu. Kemudian keluarga kita nomor 2, bisnis kita, pelayanan kita, keuangan kita adalah nomor 3 dan nomor sekian. Maka saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa sekalian. Yang hari ini mereka lagi punya masalah dengan keuangannya. Kami berdoa. Kami ikat semua masalah-masalah yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Tuhan, Engkau rubah hati daripada setiap pemirsa. Hati yang iri, hati yang dengki, hati yang mau menjadi serakah Tuhan. Aku serahkan masalah hati ini kepada tangan-Mu Bapa. Engkau tahu Tuhan, rubah hati kami supaya kami lebih lagi menyerupai Engkau Tuhan. Aku juga berdoa untuk setiap pelaku usaha, setiap pelaku bisnis. Aku berdoa Tuhan supaya toko mereka ramai, supaya usaha mereka lancar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat-berkat keuangan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diberkatilah apapun yang tangan-Mu kerjakan. Firman Tuhan berjanji pada waktu engkau takut akan Tuhan, engkau baik-baik melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat hidupmu beruntung. Terima berkatnya, terima berkatnya, terima. Haleluya. Aku berdoa untuk pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan bisnis. Terima. Yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan pemirsa, ini adalah akhir dari kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program, dan kami akan menjumpai pemirsa sekalian di minggu-minggu yang akan datang. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada kami, dan jangan lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih atas setiap support apapun yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.